Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Rahmat Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Yang pertama, latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan sesamanya. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki identitas yang membedakannya dari orang lain, melakukan tindakan yang mempertimbangkan kehadiran orang lain, serta membentuk hubungan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami konsep identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Identitas diri. Identitas diri adalah keseluruhan ciri khas yang melekat pada individu yang membedakannya dari individu lain. Identitas ini meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Identitas diri memberikan individu rasa keunikan, arah, dan makna dalam kehidupannya. Identitas diri terbentuk melalui proses panjang, dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pengalaman hidup, serta budaya dan nilai-nilai masyarakat di sekitarnya. Menurut Anthony Giddens, identitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Identitas primer. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Yang kedua, identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Unsur-unsur identitas diri, seperti contoh, nama merupakan label sosial yang membedakan individu. Jenis kelamin adalah aspek biologis dan peran sosial yang berkaitan. Sedangkan agama dan kepercayaan merupakan keyakinan spiritual yang dianut. Suku bangsa adalah asal-usul etnis individu. Status sosial merupakan kedudukan individu dalam masyarakat. Sedangkan peran sosial merupakan fungsi atau tugas individu dalam masyarakat. Contoh identitas diri. Seorang remaja laki-laki bernama Arman, beragama Islam, berasal dari suku Minangkabau, dan berperan sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Tindakan sosial. Menurut sosiolog Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempertimbangkan perilaku individu lain, serta mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Artinya, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan secara mekanis, melainkan memperhitungkan reaksi sosial dari orang lain. Secara umum, tindakan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Ketiga, tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini merupakan kebudayaan yang akan menjadi ciri suatu daerah. Jenis-jenis. 1. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tujuan dan sarana yang efektif. Contoh, seorang siswa belajar keras agar diterima di universitas favorit. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai tertentu tanpa memperhitungkan hasil. Contoh, seseorang guru mengajar di daerah terpencil sebagai bentuk pengabdian. Yang ketiga, tindakan afektif
merupakan tindakan yang dilandasi oleh emosi atau perasaan. Contoh, seorang ibu menangis pada anaknya saat lulus wisuda. Yang keempat, tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat. Contohnya, masyarakat Bali melaksanakan upacara ngaben sebagai tradisi turun-temurun. Hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi antara dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi dan menghasilkan keterkaitan sosial. Hubungan sosial menjadi dasar pembentukan struktur sosial dan memungkinkan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat. Ciri-cirinya yaitu 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. Hubungan yang terjadi minimal antara dua individu. 2. Adanya komunikasi, pertukaran informasi, perasaan atau makna. 3. Adanya tujuan tertentu, baik disadari atau tidak. Hubungan sosial biasanya memiliki tujuan. Keempat, bersifat dinamis. Hubungan sosial dapat berubah sesuai situasi. Faktor-faktor pendorong hubungan sosial. A. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. B. Sugesti merupakan ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. C. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. D. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. E. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk hubungan sosial. 1. Kerjasama seperti gotong royong dalam masyarakat. 2. Persaingan seperti persaingan antar siswa dalam meraih prestasi. C. Konflik misalnya pertentangan antara buruh dan manajemen perusahaan. 4. Akomodasi merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan akibat konflik. Selanjutnya, asimilasi merupakan pencampuran budaya antar kelompok. Lalu, akulturasi pertemuan dua budaya asing lalu menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang asli. Syarat sebuah hubungan dapat disebut interaksi adalah 1. Adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 2. Interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan. 3. Adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. 4. Harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 5. Interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Contoh hubungan sosial. 1. Seorang murid bertanya kepada guru di kelas. 2. Dua sahabat bekerja sama dalam membuat proyek sains. 3. Sebuah komunitas mengadakan bakti sosial di desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.